Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Siti Barokah Azizatun, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 dengan bidang studi Pendidikan Agama Islam mata pelajaran Akidah Akhlak dengan NIM 1072205200485 di LPTK IAIN Langsa Aceh. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Negeri 1 Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 materi adab kepada orang tua dengan model pembelajaran problem based learning. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan serta mohon kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah.
termasuk taat kepada Allah dan Rasul. Hari ini kita akan belajar tentang adab kepada orang tua. Tujuan pembelajarannya, satu, memahami adab kepada orang tua. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan contoh sikap yang termasuk adab kepada orang tua. Yang ketiga, mampu menganalisis sikap adab terhadap orang tua. Coba, tadi pagi siapa yang berangkat sekolah diantar sama orang tuanya? Ya, iya, banyak sekali yang diantar sama orang tuanya. Boleh? Nah, kamu tadi berangkat sekolah salim nggak kepada ayah ibu? Salim. Salimnya dengan muka yang ceria atau cemberut? Ceria. Itu juga sudah termasuk adab kepada orang tua, adab yang baik. Kamu mau pergi, salim kepada orang tua. Kamu mau bermain, kalau mau bermain gimana? Langsung pergi atau bagaimana? Minta izin terlebih dahulu. Orang tua adalah sosok yang menyayangi dan merawat kita dari kecil hingga dewasa. Memuliakan orang tua adalah hal yang wajib dilakukan oleh anak yang soleh-soleha. Siapa yang pengen jadi anak soleh-soleha? Saya. Semuanya pengen. Coba kita tepuk anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, kafir, mau setan, hush. Adab kepada orang tua itu apa? Adab kepada orang tua adalah menghormati dan taat kepada orang tua. Kamu sudah taat kepada orang tua? Tadi pagi siapa yang sudah membantu ibu atau ayah di rumah? Ya, coba Mas Ataris bantu apa tadi pagi? Apa? Beresi rumah, pintar. Kelompok sini. Bantu apa? Menyapu. Kelompok sini. Membereskan tempat tidur, pintar. Kelompok itu. Menyiram tanaman. Nih. Ya, membereskan tempat tidur. Apa? Mencuci piring, pintar. Berarti kelas 3A itu sudah termasuk taat kepada orang tua. Ya. Siapa yang di sini pernah dimarahi oleh ayah atau ibu? Kenapa? Kenapa kamu dimarahi? Main kesorean. Terus apa lagi? Tidak ngaji. Orang tua itu ingin kamu jadi anak yang baik, anak yang soleha, anak yang pintar. Ya. Jadi kalau kamu dimarahi, sebenarnya orang tuamu itu sayang sama kamu. Bukan kamu malah, aku kok dimarahi terus sama ayah sama ibu. Tapi orang tuamu itu sayang ya. Kalau kamu tidak dimarahi, kamu main pakai dosa, tidak dimarahi. Nanti kamu mau jadi apa? Tidak
paling suka sarapan sama roti telur. Enak banget. Kayaknya nggak ada roti telur seenak buatan Uma. Gak ada PR yang sulit kalau Uma yang bantuin belajarnya. Rasanya Nusa sama Rara kayak punya guru pribadi. Surganya Allah. Sembuh dong, biar bisa bikin roti telur yang enak lagi. Tapi sekarang Nusa juga bangunnya lebih pagi. Udah gitu, Nusa juga rapiin tempat tidur sendiri, Uma. Pokoknya Uma gak usah khawatir deh. Masya Allah, pinter ya anak Uma. Iya, Uma. Iya sayang, udah jadi anak hebat buat Uma, Abah, dan Rara. Senang banget dengarnya. Anak Uma udah mandiri. Rara juga mandiri. Pakai baju sendiri. Terus sarapan sendiri. Tidur sendiri. Rara juga pintar. Oh iya, Uma. Telur buatannya Tante Dewi. Iya, Mas. Masa sih? Ini pasti ngomongin aku ya? Iya kan? Pasti kamu lagi ceritain tentang roti terenak di dunia meskipun gosongin. Iya. Masya. Pakai panci Uma. Ini dikerokin terus. Tadi kalian Nusa dan Rara itu termasuk anak yang mandiri, baik, sopan, soleh-solehan. Walaupun ibunya itu di rumah sakit, itu tetap mengerjakan sholat, gak usah diperintah, ayo sholat dulu. Tapi sudah menyadari sholat itu wajib. Kalau tidak ada orang tua, ibunya nggak ada, ya yang menjaga adiknya kakaknya, kayak gitu ya. Itu termasuk contoh taat kepada orang tua. Maka kita harus berbakti kepada orang tua, karena orang tua sudah menyayangi kita, terus merawat kita, membesarkan. Tadi dicontohkan di sini itu ibu. Ibu itu menyiapkan segalanya, dari kamu bangunin tidur, ngoprak-ngoprak kamu mandi, masak, siapkan sarapan, mengantar ke sekolah, pulang sekolah bersih-bersih rumah. Setelah itu jemput kamu lagi. Nanti kalau yang TPK-nya jauh, nganter TPK, masak lagi. Itu
gambar tersebut dengan bahasanya sendiri dan klasifikasikan gambar tersebut termasuk sikap taat atau bersikap kepada orang tersebut. Nanti gambarnya ada 4. Dikerjakan bareng kelompoknya. Yang menulis, yang tulisannya paling rapi ya. Nanti kamu tuliskan. Ini adalah gambar anak sedang. Terus gambar tersebut termasuk misalnya berbakti kepada orang tua. Di sini boleh ditulis kelompok dan anak-anaknya. Gambar tersebut adalah gambar anak sedang sungkem kepada orang tua. Itu termasuk gambar berbakti kepada orang tua. Semuanya. Marah kepada orang tua. Gambar ini adalah gambar seorang anak sedang memarahi orang tua. Tersebut adalah gambar anak sedang membersihkan kaki orang tua ibunya. Perhatikan dulu. Misalnya ini. Gambar ini adalah gambar anak sedang apa? Gambar tersebut